Pagi hari ini kita akan sama-sama melihat satu hal tentang jalan Tuhan. Mazmur 18 ayat 31. Mazmur 18 ayat 31. Ya, disambung Bu, Matius 1 ayat yang ke-23. Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu pernyataan yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita, setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa ketika di dalam kehidupan kita percaya kepada Tuhan dan mengikut jalannya Tuhan, maka janji Tuhan itu akan tergenapi atas kehidupan kita. Ya, kalau kita mau melihat sejenak tentang tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, bagi tidak semua tokoh-tokoh itu mereka lahir sebagai keturunan orang yang hebat, tetapi ada banyak di antara mereka lahir dari keluarga-keluarga yang tidak hebat, orang-orang biasa, orang-orang yang tidak dikenal. Tetapi ketika mereka menuruti apa yang menjadi perintahnya Tuhan, maka kita boleh melihat hal-hal yang luar biasa terjadi atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi sudah dibacakan di dalam Mazmur 18 ayat 31, di sana dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna. Kita tidak pernah mendapati jalan yang ada di dunia ini sempurna. Sebaik-baiknya jalan yang diperbaiki, terus diperbaiki, tetapi tidak ada yang sempurna. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara mengenai jalan yang dimaksud oleh Mazmur ini adalah satu ungkapan bahwa di dalam Tuhan itu pertolongannya tuntas, pertolongannya sempurna. Kalau Tuhan menolong, Tuhan tidak meninggalkan hal-hal yang kecil yang Tuhan abaikan, tetapi tuntas Tuhan selesaikan semuanya. Ya, jadi kalau orang sakit itu tidak ditinggali sakitnya ya sedikit-sedikit dalam tubuh, tetapi semuanya diangkat, semuanya diambil, semuanya disembuhkan. Kalau boleh saya katakan, sampai orang itu betul-betul dia sadar bahwa dia dulu pernah sakit, tetapi karena zaman Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang sudah terjadi, sampai mereka lupa bagaimana saya sakit, tempatnya di mana, sampai lupa karena begitu sempurnanya ketika Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus sadar bahwa jalan orang percaya itu jalannya maju, ya. Artinya jalannya tidak pernah mundur. Kalau ular tangga itu tidak pernah sampai kena ular, ya. Kalau kena ular itu sudah tinggi turun lagi. Tidak seperti itu. Tetapi jalan Tuhan itu terus naik, terus naik, terus naik. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama. Seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang kehidupan daripada Bapak Abraham, ada satu masa, kalau boleh saya katakan, Bapak Abraham kehidupannya vakum.
atau kehidupannya tidak berjalan sementara waktu. Ketika mana? Ketika Bapak Abraham mengambil Hagar sebagai istrinya dan Hagar melahirkan Ismail. Firman Tuhan katakan ribut setiap hari, ya. Kalau boleh saya katakan puyeng Bapak Abraham. Tetapi ketika Bapak Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk ketika Sarah mengatakan usir perempuan itu dan anaknya, dan Bapak Abraham melakukan, barulah damai sejahtera itu dimiliki oleh Bapak Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menyadarkan di dalam kehidupan kita bahwa jalan Tuhan tidak pernah salah, jalan Tuhan tidak pernah keliru. Jalan Tuhan selalu menuju kepada pengharapan, menuju kepada masa depan yang penuh pengharapan. Tetapi mengapa kadang ada hal-hal yang membuat perjalanan kita tidak bisa berjalan dengan baik, ya? Adalah itu bukan rencananya Tuhan, itu bukan rancangannya Tuhan. Ketika hal-hal itu terjadi, kita boleh melihat diri kita. Adakah hal-hal yang menghambat di dalam kehidupan kita berjalan untuk meraih masa depan yang penuh pengharapan? Adakah hal-hal di dalam hati kita yang membuat Tuhan sama sekali diam, tidak bertindak apa-apa atas kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diamnya Tuhan itu adalah sebuah malapetaka kalau boleh saya katakan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan Alkitab kita, dari Perjanjian Lama terakhir kitab Maleaki, lalu kemudian Perjanjian Baru diawali dengan Injil Matius. Kita melihat satu lembar kosong. Satu lembar kosong itu kadang diisi dengan foto, kadang diisi dengan coretan-coretan ayat dan sebagainya. Tetapi itu maksudnya adalah ada satu masa di mana Tuhan tidak berbicara kepada umatnya. Saudara bisa bayangkan masa 400 tahun Tuhan tidak berbicara apapun kepada umatnya. Dan di dalam sejarah dituliskan mulai ada zaman pada saat itu Alexander Agung ketika memerintah, kemudian digantikan dengan Romawi, lalu kemudian Kaisar-kaisar Romawi memerintah dengan begitu kejam, betul-betul sebuah kehidupan yang kelam. Sampai-sampai ketika masa pemerintahan Epiphanes itu tidak salah, dia memerintahkan supaya tidak mempersembahkan binatang di dalam bait Allah, tetapi dia memerintahkan untuk mempersembahkan babi. Dan kita tahu babi itu adalah binatang yang haram, binatang yang najis bagi orang-orang Israel pada masa itu dan sampai sekarang. Dan Epiphanes juga memerintahkan untuk mencurahkan darah babi itu di dalam bait Allah. Dan itu menunjukkan sesuatu hal yang paling menjijikkan di hadapan Tuhan ketika Tuhan diam di hadapan umatnya. Ketika Tuhan tidak melakukan segala sesuatu untuk membela di dalam umatnya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara ingat, masa-masa 400 tahun ini adalah masa-masa yang hampir sama lebih kurang. Dimulai dengan ketika Yakub bersama dengan keluarganya kurang lebih 60 orang ketika terjadi kelaparan di Kanaan, mereka pergi ke Mesir, lalu mereka menetap di Goshen atas perintah daripada Yusuf yang menjadi raja Mesir saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan setelah Yusuf wafat, tidak ada lagi yang membela atas kehidupan daripada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel dibiarkan begitu saja dari 60 orang sampai ketika mereka keluar dari Mesir jumlahnya lebih kurang 2 juta orang. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat umpamanya jumlahnya 600, itu adalah yang ditulis laki-laki dewasa, belum anak-anak, belum perempuan. Taruhlah ketika 600 itu dikali 2, 1200, lalu kemudian ditambah lagi dengan anak-anak yang lebih kurang ya hampir 2 juta orang.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini betul-betul satu masa di mana bangsa Israel kehilangan jati dirinya, ya. Bangsa Israel kehilangan ibadahnya, kehilangan kesempatannya untuk mereka boleh dengan leluasa membuka kitab Talmud, membuka kitab Taurat untuk melihat bagaimana rencana-rencana Tuhan atas kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa kurang lebih 400 tahun bangsa Israel dari 60 orang menjadi kurang lebih 2 juta orang. Dan saat itu seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Tuhan genapi bahwa setelah masa itu Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari tawanan Mesir menuju tanah perjanjian yang sudah Tuhan siapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka mulai belajar lagi bagaimana Allah yang mereka sembah, Allah yang dipuja oleh nenek moyang mereka itu seperti apa. Karena mereka 400 tahun tidak pernah lagi melihat mujizat, tidaklah pernah lagi melihat penyertaan Tuhan. Dan kalau boleh saya katakan, hari itu mereka tidak hanya mendengar, tetapi hari itu mereka mengalami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan daripada bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, kalau boleh saya katakan, perjalanan mereka sebenarnya adalah perjalanan yang dipenuhi dengan mujizat. Bagaimana tidak, ketika bangsa Israel menghadapi Laut Teberok, tidak pernah mereka dengar, tidak pernah mereka tahu bahwa ada 2 juta orang yang mampu berjalan saat itu juga menyeberangi Laut Teberok. Jadi hari itu mereka betul-betul menghadapi sebuah pengalaman yang baru. Pengalaman bagaimana Tuhan menolong mereka. Dan Tuhan memerintahkan kepada Musa di hadapan bangsa Israel untuk mengangkat tongkatnya. Kira-kira kalau kita ada pada saat itu, mungkin kita menjadi orang yang kagum, kalau boleh saya katakan. Mungkin dengan suara yang gemuruh, kira-kira ombak itu terbelah menjadi 2. Ini adalah sesuatu hal yang ajaib yang belum pernah terjadi atas nenek moyang mereka, tetapi hari itu mereka mengalaminya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika Tuhan berkenan menyatakan mujizatnya atas kehidupan kita, itu menjadi satu dasar yang Tuhan letakkan atas kehidupan kita. Dengan kata lain, Tuhan mau katakan, percayalah kepadaku, percayalah sama aku, kira-kira bahasa sehari-harinya seperti itu. Jadi memang Tuhan berikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk melihat bagaimana Allah yang menyertai dan memimpin mereka ke tanah perjanjian. Itu bukan Allah yang ecek-ecek, bukan Allah yang biasa, tetapi Allah yang luar biasa, ya. Jadi ketika Tuhan menyatakan mujizatnya atas kehidupan kita, Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan saudara, bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala masalah dan persoalan saudara, bahwa Tuhanlah yang mampu menolong dan membebaskan saudara, bahwa Tuhan yang terlalu sanggup memberkati segala sesuatu yang mustahil menjadi satu hal yang kita terima. Ini adalah sebuah hal yang betul-betul semakin menguatkan iman kita. Meskipun pada saat itu kenyataannya tidak seperti itu. Bangsa Israel ketika mereka menerima mujizat di Laut Teberok, lalu kemudian mereka berjalan kurang lebih kalau tidak salah itu 6 hari atau 5 hari. Nah, setelah itu bekal mereka habis, ya. Lalu mereka mulai ngomel. Sudah bisa bayangkan kalau 2 juta orang itu ngomel, kira-kira suaranya itu seperti tawon raksasa, ya, kira-kira.
Dan mereka bilang bekal sudah habis, tidak ada lagi. Dan Musa membawa masalah itu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin saat itu bangsa Israel mungkin mereka berkata-kata satu dengan yang lain. Kita ada di padang gurun, ya. Mau di mana kita mau cari nasi pecel? Mau di mana kita cari undi-undi? Kira-kira seperti itu. Saudara juga bisa bayangkan ketika berada di padang gurun, jadi padang gurunnya dari Laut Teberong itu tembusnya itu ke daerah Arab Saudi, ya. Mungkin kalau Tuhan izinkan nanti itu bisa dipertontonkan, bisa ditunjukkan, betul-betul satu hal yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan yang namanya padang gurun di Arab itu seperti apa? Panasnya seperti apa? Hanya orang-orang Arab saja yang sanggup hidup di sana. Nah, itu menjadi satu hal yang luar biasa bagi bangsa Israel ketika mereka di padang gurun, tidak tahu mereka mau kemana, mereka kehabisan bekal, dan seperti biasa, seperti pengalaman yang pertama, itu mereka bawa lagi ketika mereka kehabisan makan. Musa, kami akan mati di padang gurun. Lebih baik bawa kami kembali ke Mesir untuk kami bisa mendapatkan makan di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa lalu itu kadang sesuatu yang indah. Masa lalu itu sesuatu yang seringkali orang tidak mau melepaskan. Dia pengennya mau mengenang, ya. Ada nostalgia masa lalu, ya. Nah, itu juga rupanya yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka masih suka bernostalgia ketika mereka dalam status menjadi budak bagi orang Mesir, ya. Mental yang masih selalu membawa-bawa masa lalu itu adalah mental budak, mental seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kehidupan kita tidak ada mental budak lagi. Hari ini jalan kita ke depan. Hari ini jalan kita bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara menjadi orang percaya, Tuhan yang mengambil pucuk pimpinan di dalam kehidupan kita. Tidak lagi kita yang memimpin hidup kita, tidak lagi kepandaian kita yang memimpin, tidak lagi koneksitas kita yang memimpin, tetapi yang memimpin di dalam hidup kita adalah Tuhan sendiri, ya. Di sana dikatakan jalannya Tuhan itu sempurna. Nah, ini yang hari ini kita harus jalani jalan itu. Jalan yang sempurna, jalan yang ada Tuhan di sana, jalan yang Tuhan menyertai, ya. Dan ingat baik-baik, apapun yang terjadi ketika kita ada di jalannya Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu memonitor perjalanan kita dan memastikan setiap kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, mereka akan sampai kepada satu titik yang namanya masa depan yang penuh pengharapan. Jadi kalau saudara sekarang melihat pergumulan-pergumulan dalam hidup saudara, ingat baik-baik. Tuhan mau di dalam pergumulan itu kita bersama dengan Tuhan. Dalam tiang awan, tiang api seperti bangsa Israel, Tuhan menyertai dalam kehidupan kita. Artinya ketika saat itu kita ngomel-ngomel seperti bangsa Israel, Tuhan tahu, ya. Biarlah ngomel-ngomel itu kita ganti ucapan syukur, kita ganti dengan penyerahan yang lebih sungguh kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena kalau kita mau melihat kasih-Nya Tuhan, itu adalah sebuah kenyataan mujizat, sebuah kenyataan kemuliaan yang jauh melampaui segala akal pikiran kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika mereka menghadapi hal seperti itu, Tuhan perintahkan kepada Musa besok pagi supaya setiap orang memungut ada butiran-butiran putih yang Tuhan turunkan, dan ternyata itu adalah mana, ya. Mana itu kalau tidak salah itu artinya seperti orang agung, begitu ya kira-kira. Nah, itu mereka mengambil mana itu, dan Musa katakan
jangan sampai ada yang menyimpang. Dasar pada saat itu bangsa Israel, mereka tidak mau dengar, mereka masih menyimpan, dan akhirnya mereka melihat mana itu telah menjadi ulat. Jadi kalau boleh saya katakan, itu sekali makan ya. Sekali makan sudah. Hari itu tidak boleh 24 jam ditunda sampai besok, maka itu akan menjadi rusak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan terus bangsa Israel berjalan dengan masalah, dengan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan bagi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang Tuhan tidak izinkan. Masalah persoalan yang terjadi itu adalah segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk terjadi. Tetapi dengan satu hal yang perlu saudara catat, bahwa Tuhan menguji sebatas kemampuan kita. Tuhan tahu sampai seberapa sebenarnya batas kemampuan kita. Ujian saya dengan ujian saudara beda ya. Mungkin saya bisa 25, mungkin saudara bisa 50, bisa 100, kira-kira seperti itu, atau sebaliknya. Nah, itu untuk membawa supaya di dalam kehidupan kita ketika sudah sampai dekat dengan tanah perjanjian, masuk ke tanah perjanjian, mental kita kuat ya. Karena Tuhan mau berkat itu adalah berkat untuk memuliakan Tuhan. Berkat tidak untuk membawa kita jauh daripada Tuhan. Itu perlu saudara ingat, bahwa berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang percaya adalah berkat untuk membawa kita dekat sama Tuhan, bukan berkat untuk membawa jauh daripada Tuhan. Sehingga sebelum Tuhan memberkati dengan berlimpah, Tuhan izinkan ada masalah, ada persoalan, supaya apa? Supaya kita terus gandol Gusti, supaya kita terus memegang Tuhan, supaya kita terus dekat dengan Tuhan. Dan ketika waktunya Tuhan memberkati di dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi lupa, tetapi kita semakin mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetapi kita lihat bangsa Israel harus kembali berjalan di padang gurun selama 40 tahun sampai semua orang-orang yang keluar dari Mesir itu binasa ya. Dan yang masuk di dalam tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua adalah mereka-mereka yang lahir di dalam perjalanan. Jadi usianya ya kurang lebih masih di bawahnya Yosua. Dan mereka yang diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Dan pagi hari ini, setiap kehidupan kita, ketika kita sedang mengalami hal-hal di mana kita berada di jalannya Tuhan. Kadang saya mendengar ada orang percaya yang mengatakan, saya sudah setia Om, saya sudah taat, saya sudah sungguh-sungguh, tetapi mengapa ini terjadi? Ini terjadi, hal itu ada untuk membawa iman saudara semakin dimurnikan ya. Yang namanya emas itu kalau dimurnikan itu apinya tinggi. Saya kalau lihat tukang emas itu apa? Pompanya itu bus seperti itu sampai kelihatan ada kotoran-kotoran dan itu dibersihkan, sehingga ketika dibuat menjadi perhiasan, maka itu sungguh-sungguh menjadi perhiasan dari emas yang murni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika hari-hari ini mungkin saudara mengalami pergumulan, hal-hal yang memang tidak saudara inginkan dan terjadi, tetaplah setia, tetaplah percaya bahwa ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada satupun yang mampu menghalangi, tidak ada satupun yang mampu merintangi, tetapi kita akan terus bersama dengan Tuhan sampai ke tujuan. Dan jika hari-hari ini mungkin saudara mengalami pergumulan, permasalahan dan persoalan, biarlah saudara tidak menghadapinya sendiri, bersama-sama dengan Tuhan. Menjadi sebuah pelajaran di dalam kehidupan kita. Anak yang tidak bisa naik sepeda, dia akan belajar sepeda. Anak saya Yaya ini tidak bisa naik motor, tidak bisa naik sepeda. Suatu saat dia pernah belajar naik motor, itu langsung nabrak rumahnya orang ya. Sepeda motornya itu sampai setangnya itu agak meleot. Nah, Tuhan mau supaya di dalam kehidupan kita belajar dan jatuh ya bangun lagi, belajar jatuh bangun lagi.
Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, ingat, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah menolak di dalam kehidupan kita. Tangannya selalu terbuka untuk setiap kehidupan kita. Jadi apapun keadaan saudara, tetaplah terus setia. Tetap setia dan setia sampai pada waktunya Tuhan. Kita lupa akan air mata kita. Kita lupa akan kegelapan yang menyelimuti kita. Karena kita ada di kemenangan bersama-sama dengan terus. Maju terus bersama-sama dengan Tuhan. Diberkati terus, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.